Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan share link ke teman-teman. Nah, pas Yesus mau dicobai, udah dituntun sama si iblis, dia itu menghadapi setiap percobaan iblis dengan pernyataan yang jelas. Jadi ada tertulis firman Allah memiliki kuasa yang sama bagi kita ketika menghadapi pencobaan-pencobaan dan pergumulan sehari-hari kita. Jadi Yesus itu kembali dari Sungai Yordan, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah di situ baru Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Balik lagi bersama saya di Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia. Oke, kalian sadar nggak di sini sebenarnya ada yang kurang gitu? Kelihatan ya dari sana ya. Cuman sendirian soalnya. Itu dia. Kalau kalian bingung kenapa sendirian, itu karena orangnya belum datang. Orangnya belum datang ya? Ya Beb ya? Iya, belum datang sebenarnya. Terus sekarang saatnya kita nelpon biar dia datang buat temenin di sini. Oke, kita telepon. Gini. Kring. Baru sekali, belum diangkat. Belum dipanggil ya? Belum. Maaf ya guys. Tapi nggak apa-apa. Dia udah datang ya. di sini. Padahal baru sekali. Tapi dia juga, aku bingung sebenarnya. Dia datangnya dari situ. Padahal pintunya di sebelah sini. Kan nggak Bingung tahu ya? guys. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bibi. Kenalan dulu dong. Kan Udah yang lain belum tahu. Sorry. Udah kesebut duluan, maaf ya. Jadi kakak ini boleh silakan diperkenalin dulu. Kan baru pertama kali ya? Iya, Iya. Gak apa-apa, ayo kenalin. Halo semua, kenalin aku Abebi. Udah nih. Udah. Lanjutannya itu dong. Gak ada lagi. Apa lagi? Emang mereka mau tahu apa lagi? Bener sih. Ya udah. Oke. Jadi ini namanya Kak Baby. Terus masih bersama-sama dengan aku Brenda Jane. Kita akan membahas pelajaran-pelajaran buat sahabat ini. Tapi kira-kira Kak Baby tahu nggak apa yang mau kita bahas gitu? Apa ya? Aku masih awam nih, jadi masih kurang tahu apaan yang dia bahas ya. Oke. Jadi sebenarnya pernah puasa nggak? Pernah. Besok mau puasa. Rencananya sih pengen sih. Tapi ya. banyak setan-setan ya. Banyak syaiton-syaiton. Ya, oke. Karena banyak godaan. Jadi selalu tergoda. Jadi batal. Itu dia. Itu yang sering kita kita lalui selama hidup kita kalau kita puasa. Jadi kalau Kak Baby puasa biasanya puasa minum gitu doang atau puasa sekalian minum sama makan? Aku biasanya soalnya nggak kuat kalau nggak minum. Biasanya tuh aku puasa makan doang. Sama minum juga nggak bisa. Sama. Oke. Jadi buat bahas kelanjutannya kita teman-teman di rumah jangan ada yang ganti-ganti channelnya dulu. Pokoknya tungguin kita terus. Balik lagi nanti bareng kita di Cornerstone Connection. Hai, balik lagi bersama-sama dengan kami di Cornerstone Connection. Nah, jadi Kak Brenda, cerita kita apa lagi nih yang kita bahas? Jadi ceritanya jangan dulu, aku mau spoilerin tapi aku inget satu hal. Apa tuh? Jadi aku mau ingetin buat teman-teman di rumah kalau kita akan tetap selalu
tetap dan selalu mengadakan kuis. Kuis apa tuh? Ya, jadi ini kuis buat teman-teman di rumah. Kita nggak bisa ikut. Oh, kita nggak bisa. Karena kita yang bawain acara. Oke. Karena nanti kita udah tahu jawabannya. Oke. Jadi kita bakalan adain kuis setiap akhir segmen. Nanti ada satu pertanyaan. Terus iya gitu dulu. Iya. Nggak bisa kita spoilerin Oke. dulu. Pokoknya Jadi- mau ingetin aja biar kalian nanti tetap ikutin ceritanya dari awal ya. Yes. Terus habis itu biar kalian tahu kalau jawabannya apa. Soalnya biasanya kita ini manusia-manusia yang kurang memperhatikan. Betul banget. Gitu. Biasanya kita lupa kalau tadi tuh pelajaran apa yang kita pelajari. Makanya kalian harus lihat dari awal sampai akhir. Bener. Jadi biar ngerti, terus jawabannya nggak salah-salah ya. Iya. Biar nggak bikin malu kita lah. Kita udah bawain di sini, terus kaliannya salah kan kayak apa kita yang kurang bener bawainnya. Apalagi pasti kan Gitu. mau hadiah kan. Yes. Mau Hadiahnya apa Kak? Vas bunga. Vas Nanti aja deh kita kasih tahu lah ya. Vas bunga. Jangan dong. Salah ya? Salah dong. Oke, kita nggak boleh kasih tahu dulu berarti. Nanti kira-kira tim Hope Channel yang akan menghubungi kalian, oke? Nanti jangan lupa. Oh iya, Apa tuh? aku mau ingetin. Bye-bye kalau mereka cuman tahu jawabannya doang, tapi mereka nggak kirim. Mereka baru sampai ketik doang. Makanya kalian jangan lupa buat kirim juga ya guys. Aku biasanya gitu. Lupa kirim. Udah ngetik tapi lupa ngirim. Itu jangan sampai kejadian ya. Malu. Nah, oke. Jadi pelajaran minggu ini kita akan bahas satu tema besarnya itu. Apa judulnya? Aku lupa. Namanya Dalam Daging. Iya, itu judul triwulan. Tema utama buat satu triwulan ini. Terus judulnya itu target yang sulit. Jadi target Intinya yang sulit apa tuh? ini, nah itu dia intinya. Setelah Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk, ini kayaknya mau bahas yang dicobai ya, makanya Iya, judulnya dicobai. target yang sulit. Nah, pas Yesus mau dicobai, udah dituntun sama si iblis, dia itu menghadapi setiap percobaan iblis dengan pernyataan yang jelas. Jadi, sabar aku lupa ganti. Jadi, ada tertulis firman Allah memiliki kuasa yang sama bagi kita ketika menghadapi pencobaan-pencobaan dan pergumulan sehari-hari kita. Lanjutin, Kak. Betul banget. Aku lanjutin ya. Jadi Yesus itu yang penuh dengan Roh Kudusnya kembali dari Sungai Yordan. Lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah di situ baru Yesus ditinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lanjutin Kak. 40 hari. Aku udah kelaparan di situ Sama. baru sehari, ya ampun. Seharian Hari aja udah lapar kan. banyak banget godaannya. Gimana ini Lapar 40 banget. hari? Oke. Lanjutannya, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian, ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Katanya, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ih, kalau kita dibilang gitu, mau gak sih? Kegoda ya kayaknya kita ya. Pasti kegoda gak sih? Oke, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian, ini masih ada lanjutannya nih. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada Betul. itu dia. Lalu Yesus menjawab, katanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan sesudah itu, iblis mengakhiri semua percobaan itu. Pencobaan itu. Pencobaan. Lalu ia mundur daripadanya.
Terus masih ada lanjutannya, jangan kemana-mana dulu, oke? Jadi dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiar-siarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Tuh, Seru gimana? banget ya ceritanya. Keren kan? Ini tentang pencobaan, tentang pencobaan. Yesus. Iya, Ya. yang Yesus dicobai. Gimana kita baru sehari aja udah batal. Lapar banget. Udah Itu harus batal. Ini 40. dicobainya 40 hari, Hari. terus nggak makan, nggak minum. Bisa Kita banget. sehari kayaknya udah parah banget. Jadi teman-teman di rumah pastinya makin penasaran kan. Lanjutin dong, Jadi Kak. apa ya? Sebelum kita lanjut, kita akan kembali nih Bener. mencari tahu apa maksud pelajaran kita ini. Betul. Jadi Gimana? tetap bersama kita di Cornerstone Connection. Balik lagi di Cornerstone. Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya. Oke, Saat ini, jadi kita kita mau akan- lanjutin. bahas apa nih? Kita mau bahas pelajaran ke-8, yaitu judulnya Target yang Sulit. Itu dia. Ayat intinya boleh minta tolong Kak Bebi buat Oke, bacain? ayat intinya itu ada terdapat dalam Lukas 4 ayat 1 dan 2. Aku bacain ya. Judulnya Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia tidak lapar. Oke, terima kasih sudah dibacain. Jadi aku sekarang gantian. Ya. Mau bacain sekilas cahaya dari buku sekolah sahabat kita. Banyak orang menyatakan bahwa mustahil Kristus dikalahkan oleh pencobaan. Kalau begitu, ia tidak dapat ditempatkan pada kedudukan Adam. Sekiranya dalam sesuatu hal pergumulan kita lebih berat daripada yang ditanggung oleh Kristus, maka ia tidak akan sanggup menolong kita. Tetapi juru selamat kita mengenakan pakaian kemanusiaan dengan segala kemungkinannya. Ia mengenakan sifat-sifat manusia dengan kemungkinan menyerah kepada pencobaan. Tidak ada satupun yang kita tanggung yang tidak pernah ditanggungnya. Oke. Kita udah selesai baca Ayatnya sama sekilas cahaya dari buku ini. Nah, kalian sadar nggak di kamera kalian, di HP kalian ini, kalian udah melihat ada pendeta kita? Iya, karena pendetanya udah datang. Iya. Jadi gimana pendeta kabarnya? Sehat-sehat ya. Puji Tuhan sehat. Pendeta juga kabarnya sehat? Oke, Sehat-sehat. amin. Pendeta udah kenalan sama ini? Sudah tuh ada semua kan? Saya Beda. belum ya. Iya, kita nggak ada pendeta. Kita nggak ada yang kembaran ya. Abdi. Baby Pak Pendeta. Oh, baby. Apa di BD dulu Iya. Ini Abrenda. Bukan. Brenda aja. Nggak ada A-nya di depan. Oke. Oke, udah kenalan ya. Udah dong. Jadi, di segmen ini, kan kita udah kenalan nih, bareng-bareng. Teman-teman di rumah juga udah dong. Terus, aku mau banyak bertanya sama baby ini kepada pendeta. Siap-siap Jadi, nih Pak Pendeta. Pak Pendeta siap-siap, siapin jawabannya. Karena kita mau nanya, boleh langsung aja? Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, mengapa menurut pendeta Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Kan itu harusnya udah nggak perlu lagi tuh. Kalau menurut aku ya, Tuhan Yesus harusnya udah nggak perlu dicobain lagi. Iya. Yesus kan bukan Roh Kudus bawa, kemudian kasih kesehatan. Ini cobain. Nggak gitu ya. Ceritanya kan hanya bahwa Yesus dibawa Roh Kudus untuk dia ke padang gurun, untuk dia berpuasa selama 40 hari itu. Ya. Jadi setelah 40 hari dia melewati semuanya itu, baru datang setan untuk mencobai dia dengan percobaan yang
yang dilakukan oleh setan coba menjatuhkan Yesus dalam hal ini. Jadi bukan juga dia langsung Roh Kudus bawa kemudian ini Yesus nih cobain. Iya, benar. Enggak begitu juga ya. Jadi dia memang tujuannya dibawa ke padang gurun untuk dia berpuasa. Bacaan tadi sekilas saya tadi merasakan bagaimana susahnya kita satu hari aja kan susah ya. Nggak usah satu hari, mungkin makan siang aja juga kita rasa. Bener banget. Suka lupa. Kalau makan pagi masih bisa mungkin ya. Masih Kalau ingat. makan siang biasanya susah nih, apalagi 40 hari. Jadi 40 hari yang diberikan itu ataupun dilakukan oleh Yesus itu menamakan bahwa itu paling sulit untuk kita. Jadi nggak ada orang katakan Yesus terang aja hanya 2 hari di puasa, saya 40 hari atau 30 hari ya. Tapi Yesus 40 hari yang udah maksimal, yang memang kita manusia akan sulit untuk ngikutin. Jadi penderitaan Yesus itu sudah penderitaan yang melebihi daripada yang pernah kita alami atau manusia alami. Oke, mau lanjut ke Bibi pertanyaan kedua? Aku dia sekarang yang nanya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana iblis bisa tahu bahwa orang yang berpuasa di padang gurun itu adalah Mesias nih? Jangan lupa bahwa iblis ini kan pelajar Alkitab yang canggih. Iya, betul. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu apa semuanya, dia tahu. Itu sebabnya pada waktu mau lahir aja kan dicobai terus kan. Kita sudah belajar yang lalu ya, tempat aja untuk lahir nggak ada itu ya. Dia dicobain terus. Dalam kehidupannya juga terus menerus coba karena dia tahu lawannya memang ini gitu loh. Lawannya ini, perebutannya di surga waktu itu juga dengan ini orangnya gitu ya kalau kita bicara ini. Jadi memang ini lawan saya ini itu sebabnya dia coba terus dengan segala cara yang ada, dan tentunya tidak sulit bagi iblis untuk tahu bahwa ini memang ini dia coba untuk mencobai dengan pencobaan yang diberikan dalam keadaan lapar ya, dalam keadaan lapar tentunya, dalam keadaan yang badan ya otomatis badan tidak begitu fit ya, tidak begitu fit. Biasanya kalau badan tidak begitu fit, pikiran juga kan biasanya tidak begitu ya, tidak begitu baik. Jadi memang dia tahu karena memang ya lawannya itu gitu, lawannya itu kemanapun apapun. Kemudian Yesaya juga sudah kasih tahu kan, pelajaran sekolah sahabat kita katakan 700 tahun sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa akan ada seperti itu. Tapi ya saya coba gitu, masih coba untuk mengalahkan Yesus. Oke, itu menarik ya. Tahu ya. Berarti kita sering banget dicobain, berarti dia udah tahu ya. Berarti kita gampang lengah gitu ya. Itulah mengapa kita harus kuatkan iman kita. Oke, kita langsung masuk pertanyaan ketiga. Di samping Yesus dan iblis, siapakah lagi yang memiliki peran dalam drama di padang gurun ini? Kira-kira ada lagi nggak, Pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Roh Kudus sangat juga berperan di dalamnya. Ya, Roh Kudus sangat berperan untuk memberikan ke jalan, memberikan apa yang harus dilakukan, memberikan berbagai hal untuk memantau bagaimana perkembangan daripada Yesus selama 40 hari di dalam puasanya, kemudian bagaimana pada waktu pencobaan datang kepada dia. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Roh Kudus juga ikut berperan dalam masa seperti pada waktu Yesus dicobai tersebut. Oke, terima kasih Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah pencobaan yang diberikan kepada Yesus berhasil kepada manusia sekarang ini, Pendeta? Nah, itu dia. Bagaimana? Apakah pencobaan yang diberikan kepada Yesus berhasil kepada manusia sekarang ini? Pencobaan pertama itu mengenai makanan. Iya. Berhasil nggak kita dicoba? Itu juga. Kita nggak berhasil. Kita seringkali jatuh dalam hal makanan. Ya. Yesus juga coba pertama itu soal makanan. Dalam keadaan lapar, sebagainya percobaan pertama mengenai makanan, dan setan banyak kali menang karena makanan. Ya. Seringkali kita udah tahu nih nggak bagus makanannya, tapi susah melawan nafsu. Ya, melawan nafsu. Tentunya jadi coba untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pada waktu kedudukan, ya, kesombongan lah ya. Kita kadang-kadang merasa bahwa
wah saya lebih daripada yang lain. Oh Ya. iya betul. Tanpa kita sadari bahwa kita rasa saya lebih daripada yang lain, saya lebih hebat, kenapa harus dia, kenapa dia gitu. Tanpa kita sadari kadang-kala itu muncul dari kehidupan kita. Yang ketiga cobaan itu adalah ya datang ke pencobaan ya. Pada waktu dicobai baru ketiga kali baru Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allah ya. Kadang-kala kita datang kan udah tahu itu nggak bagus gitu atau udah tahu nggak ini kita coba nggak apa-apa lah ya kita Kita yang batu Tuhan ya, nanti udah Tuhan nanti bilang, jangan nolong ya. Iya, jadi seringkali kita seperti itu yang membuat kita akhirnya tidak berhasil sebagaimana Yesus. Akhirnya kita jatuh dalam pencobaan yang memang hal yang biasa yang kita inikan, tapi dari pelajaran ini kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya kita bisa mengalahkan sebagaimana jawaban-jawaban Yesus kan selalu ada tertulis ya, selalu katakan ada tertulis. Jadi dengan kita belajar firman Tuhan dengan baik, maka kita akan dapat mengalahkan pencobaan yang setan arahkan kepada kita. Oke. Terima kasih Pendeta. Ada pertanyaan lagi kan? Aku baru mau nanya loh. Oke, ini ya. Kenapa menurut Pendeta setan memilih Yesus sebagai target daripada waktu itu di dalam hidupnya? Iya, dari awal tadi saya katakan memang lawannya Dia tahu ini. Dia udah Lawannya tahu, ini gitu loh. Jadi apapun ya saya harus menang lawan dia, itu kan. Bukan hanya sampai mau situ, kalah kita ya. tahu sampai nanti kedatangan Yesus ketiga kali juga dia memang tahu itu lawan saya gitu kan. Benar. Itu lawan saya. Jadi dia memang target peperangan yang di surga itu lanjut ke bumi ini terus dikejar ya sampai dia rasa bahwa dia menang, padahal kita tahu bahwa pada waktu Yesus bangkit dia rasa bahwa dia sudah kalah ya. Dia sudah kalah, dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Itu sebabnya katakan waktunya sangat singkat bagi dia untuk mencoba menarik sebanyak mungkin pengikut daripada Yesus. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta. Mengapakah setan ingin Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah? Iya, karena dengan ingin bukti bahwa dia ada Allah, maka orang katakan, ya terang aja dia Allah, menang lawan pencobaan, gitu. Terang aja dia tahu semuanya, dia menang lawan pencobaan. Tapi kan Yesus memang manusia seutuhnya, ya 100% manusia dan juga 100% Allah. Tapi dia sepanjang penggunaannya, kemanusiaannya itu sama seperti kita, lapar, dahaga dan lain sebagainya. Kita sudah belajar yang lalu, masakan anak-anaknya dan lain sebagainya, sama seperti kita lainnya. Ya, jadi kita tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa ya itu karena dia Allah makanya dia menang pencobaan. Saya kan manusia. Ya, atau kita sering katakan, ya namanya juga manusia lah, nggak apa-apa lah, jatuh, nggak apa-apa lah. Seolah-olah kalau itu maka kita boleh untuk melakukan. Padahal sama sekali sebenarnya diberikan bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa dia sendiri bisa untuk mengalahkan setan dengan apa pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya. Itu dia. Kita biasanya kompromi ya sama dosa ya. Benar banget. Padahal nggak boleh. Iya. Oke, jadi teman-teman pastinya semoga pertanyaannya sudah terjawab, pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Kalau belum nggak apa-apa, kita simpan dulu buat kapan-kapan. Kita simpan dulu pokoknya. Simpan dulu. Terus kita mau bahas lebih lanjut lagi ya, Beb ya. Iya, pastinya Lanjutin. bakal menarik ya. Menarik. Selanjutnya. Menarik banget. Tapi tunggu dulu nih Kak Brenda. Kenapa tuh? Kita dengar apa kata Profesor Cornerstone. Dan kita juga akan mendengarkan pendapat nih dari teman-teman kita Benar, dari dalam segmen segmen. Apakah pendapatmu? Ya. Halo sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu dalam Lukas 4 ayat 1 mengatakan kepada kita bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis ayat ini, kata kerjanya yaitu dibawa. Tidak hanya berarti bahwa Yesus diarahkan untuk pergi kepada pencobaan di padang gurun dan ditinggalkan di sana sendiri untuk melawan iblis. Nah,
Roh Kudus membawa Yesus ketika dia sedang berpuasa dan Roh Kudus dicobai bersama-sama dengan dia. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nama saya Samuel Cornelius, asal sekolah saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Matthew Agung Asudangan Siboro, berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama aku Sharon Marbun dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Ezra Sianturi dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau top 3-nya itu, yang ketiga itu menyontek, yang kedua tergantung dengan gadget, yang pertama mencoba sesuatu yang tidak sehat. Kenapa mencoba sesuatu yang tidak sehat? Karena biasalah cowok-cowok itu kan suka nongkrong, suka ngumpul bareng teman-teman, dan ya ada aja gitu yang bilang ini coba gitu. Dan bahkan ada istilah kalau nggak ngerokok nggak ganteng. Pesan saya untuk orang muda adalah kuatkan iman Anda. Oke, kalau bagi aku sendiri itu ada menyontek, terus membeli yang tidak dibutuhkan, sama yang terakhir tergantung gadget. Nah, kenapa tergantung gadget ini jadi pencobaan yang paling teratas? Karena ya zaman sekarang kan semuanya bisa diakses dengan mudah ya dengan gadget. Nah, mungkin karena itu jadinya aku pribadi ketergantungan dan mungkin bisa aja sekarang jadi kecanduan ya. Dan itu adalah pencobaan yang paling sulit untuk aku hindari. Yang pertama menyontek, yang kedua tergantung gadget, yang ketiga mencoba sesuatu yang tidak sehat. Nah, kan biasa setiap pulang sekolah itu biasa kadang-kadang suka nongkrong dan banyak goda-godaan yang susah di ini. Tapi ya walaupun susah ya tetap berdoa aja lah supaya nggak kegoda. Yang paling bawah, yang nomor 3, pasti membeli yang barang yang tidak dibutuhkan lah ya. Habis itu yang kedua nyontek. Baru yang terakhir tergantung gadget. Apalagi kan sekarang kita era teknologi ya. Apa-apa itu semuanya bisa kita lakuin tinggal dari handphone aja, tinggal set selesai. Jadi karena udah semudah itu dengan gadget, jadi teruslah pakai gadget apa-apa dari internet, apa-apa teknologi ya, begitu aja sih. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita. Dan juga Profesor Corner, jangan lupa. juga. Menarik banget ya. Yes, ekspresinya gini banget ya kita, menarik banget ya. Seru lah. Seru. Unik. ya. Menarik banget. Itu ekspresinya Oke. benar. Jadi nggak kerasa nih diskusi kita udah mau berakhir aja. Itu dia. Kita harus apa kalau udah di akhir segmen? Minta Kesimpulan. itu dia. Tadi lupa kita. Oke. Baik, kesimpulan pelajaran kita dari target yang sulit, bagaimana setan berusaha terus-menerus untuk mencoba Yesus. Bagaimana setan berusaha dengan berbagai cara untuk mencobai Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam pencobaan. Sama seperti kita, pencobaan itu akan datang juga kepada masing-masing kita. Bahkan Yesus melebihi daripada apa yang pernah kita alami. Sama seperti Yesus menang dengan mengatakan selalu ada tertulis, kita juga akan menang dalam segala aspek pencobaan yang datang kepada kita selama kita selalu berpegang kepada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Karena ada tertulis, maka kita boleh dikuatkan untuk mengalahkan semua pencobaan yang datang pada kita. Nah, itu dia teman-teman dari rumah udah pasti denger ya. Denger dong tadi kesimpulannya denger. apa. Harus denger juga. Terima kasih pendeta Makasih, kesimpulannya. pendeta. Jadi ini buat ngingetin kita juga, jangan sampai tergoda. Betul Jangan banget. sampai Apalagi tergoda. pas puasa. Puasa itu kita paling sering ya tergoda. Oke, kita mau lanjutin yang tadi di segmen Segmen Iya. terakhir apa ya tadi? yang Kak tadi Brenda? di segmen awal kita udah bilang bakal ada hal spesial.
Itu dia. Jadi diskusi kita sudah berakhir kan? Kita mau Iya. adain kuisnya. Terus buat kuisnya kalian bisa jawab atau isi di kolom komentar sosial media Instagram Hope Channel Indonesia. Terus dengerin baik-baik pertanyaannya, sekarang mau dibacain. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebelum Yesus menanggapi semua yang dilakukan iblis kepadanya, ada kata yang selalu diucapkan di awal. Apakah itu? Oke, diulangi lagi Kak. Aku ulang sekali lagi ya. Sebelum Yesus menanggapi semua yang dilakukan iblis kepadanya, ada kata yang selalu diucapkan di awal. Apakah itu? Pendapatmu? Bukan, itu segmen kita sebelumnya. Iya. Jadi teman-teman, buat kalian bisa nulis jawabannya di IG story kita. Nanti IG story Hope Channel maksudnya. Nanti boleh dibalas aja kalau udah muncul story-nya dengan format. Betul. Ya, perhatiin ya, formatnya ada formatnya soalnya. #cornerstone 8 spasi jawaban. Contoh misalnya jawabannya itu puasa. Jadi kalian ketiknya #cornerstone 8 spasi puasa. Betul. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiah menariknya yang tadi kita sempat spill tapi sebenarnya salah. Itu bukan vas bunga ya. Kalian jangan khawatir, kalian itu akan memenuhi rumah kalian. Enggak. Kita nggak tahu juga sebenarnya apa hadiahnya. Dan karena udah berakhir, jadi kita mau minta tolong apa? Apa tuh guys? Aku lupa. Doa. Aku minta tolong Pak Pendeta untuk berdoa. Iya, itu dia buat teman-teman di rumah juga. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang indah Tuhan berikan. Kami terima kasih karena firman Tuhan yang kami pelajari. Kami terima kasih karena Tuhan memberikan contoh bagi kami bahwa pencobaan yang datang bagi kami masing-masing dapat kami kalahkan apabila kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati dalam pendidikan, dalam segala pekerjaan saat tangan yang mereka lakukan. Demikian juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang berkekurangan dan juga memohon pada Tuhan, Tuhan kiranya jawab permohonan-permohonan mereka. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di studio yang sudah bersama-sama dengan kami. Buat pendeta juga yang sudah membantu menjawab dari tadi. Terus itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat kita. Itu tadi udah disebutin, kita udah sebutin. Harusnya semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari kami di maksudnya belajar juga. Jangan cuma mencari aja. Kita juga sambil belajar ya di sini, belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.